foto cekrek, nah gitu kan, udah selesai foto, gue pikir nih apaan ya, akhirnya gue zoom tuh fotonya, ternyata loh kayaknya ada apa ya, ada permen, Ada yang ikut. ada yang ikut Lontong, ngefoto, ada iya yang ikut lontong. lontong. Tapi pas gue lihat itu dia mukanya nggak dilihat, Tas itu kayak berasa berat lah intinya lah, jadi kayak kayak ada yang ikut ya di kayak atas. ada yang gendong gitu. Padahal cuma bawa depek ya. Iya, padahal cuma gue depek loh, nggak bawa tenda kan, yang bisa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Kiki dan selamat datang di channel gue di Camp 1000 Bintang, 1000 kisah, 1000 mistis, 1000 pengalaman. Ya, dalam video kali ini gue kedatangan seorang sahabat pendaki yang dimana dia mengalami kisah mistis lah di pendakian Gunung Merbabu. Langsung aja kita hubungi orang yang bersangkutan. Oke. Perkenalkan, nama gue Wahyu Yulianto guys. Jadi langsung aja ya. Oke, langsung aja masuk ke ceritanya ya. Gue pernah mengalami cerita mistis yang gue jalanin ya. Jadi pendakian gue di tahun 2000 berapa itu? 2015 kalau nggak salah, 2015 atau 2016 ya. Sekitar di bulan Desember guys. Jadi di akhir tahun itu kan ada tanggal merah ya, yang Hari berdapatan, jepit lah. nah hari jepit itu berdapatan di liburan Natal dan berdapatan di tahun baru Islam ya. Oh, malam Sabtu Suro. Iya, tahun baru Islam tuh. Jadi di hari itu tuh gue merencanakan pendakian bersama 9 teman gue guys. Oh iya. Jadi gue melakukan pendakian di hari berangkatnya itu di hari Kamis guys. Kamis. Iya, di hari Kamis. Malam Jumat. Malam Jumat. Nah karena di sini gue nggak sempet nggak berpikir kalau di liburan kali ini tuh bis yang bakal kita taikin itu kosong, penuh gitu, alias nggak kedapatan tiket gitu. Ya karena akhir tahun itu ya. Karena akhir tahun. Jadi penuh semua bus. Iya. Tapi ternyata pas gua datangin ke pool busnya itu di daerah Bekasi ya, itu gua datengin ternyata di hari itu tuh nggak ada tiket sisa sama sekali guys. Penuh. Iya, penuh. Jadi otomatis kan karena di situ udah berkumpul kan 9 orang tuh, termasuk gua. Dan mau nggak mau kan pada nunggu sampai akhirnya sore tuh, jam-jam 5-an masih belum dapat juga. Karena kita berharap ada bis yang kosong lah intinya lah. Di situ kita berharap tuh sampai sore. Sampai akhirnya kita putus asa tuh. Akhirnya mau batalin tapi kalau mau kita batalin kan sayang kan. Udah gitu malu juga men. Kita udah bawa berangkat dari rumah, kita udah bawa keril kan, keren gitu kan. Itu dilihat banyak orang, mau kemana? Udah kita mau sini. Taunya kita mau balik lagi kan malu kan. Mikirnya di situ, makanya di situ teman-teman yang lain kan galau lah intinya lah. Ya, mau galau pasti. Jadi apa enggak? Akhirnya kan yaudahlah, tunggu dulu lah sampai sore lah gitu. Kali aja ada yang kosong kan. Nah itu kan di situ akhirnya nunggu sampai akhirnya jam 5 sore tuh gua sama temen gua yang, jadi itu ada temen gua satu orang ya dari Senen Jakarta. Ya dari Jakarta Senen tuh. Dia itu datang kan karena dia seorang TNI kan. Jadi orang kayak TNI gitulah. Jadi gue berdua cobanya keluar dari pool bisnya itu. Jalan berjalan ternyata ada bapak-bapak nawarin, dia bertanya, mau kemana mas? Akhirnya dia tanya, gue jawab dong. Ini pak mau ke Merbabu, katanya ke Merbabu katanya. Naik mobil saya aja katanya.
nyater dia bilang kan. Nah dia tuh jadi bapak-bapak itu nawarin mobil buat nganter kita ke base camp Swanting guys. Oh, jadi kayak travel dia ya? Ya travel. Jadi itu karena dia habis nganter katanya dia dari Jawa kan, dari Jawa nganter ke Jakarta. Jadi pas dia mau balik kosong kan otomatis kan. Jadi bapak-bapak itu nawarin dan nyari apa ya, charteran lah. Nyari isi buat pulang. Buat pulang. Nah itu akhirnya ditawarkan. Nah itu ada mobil kayak sejenis mobil apa ya? Oh, Grand Max ya? Grand Max, Oh, Grand iya, Max ya, itu Grand Max kan, jenis mobil Grand Max ya. Dan akhirnya kita nego harga tuh kan berapa. Akhirnya kan disepakatin tuh, set segini dibilang kan. Oke, akhirnya gue konfirmasi dulu ke teman-teman gue yang lain tuh, bilang gini mau nggak? Dia ada mobil nih, dia mobilnya ini. Ya karena udah putus asa juga kan, nggak ada mobil kan. Daripada pulang lagi. Iya, udah pulang lagi. Akhirnya ya mau nggak mau udah kita paksain tuh mobil Grand Max itu dimuat-muatin 9 orang guys. Jadi itu kayak pepes dong. Nah iya, udah bawa keril kan, keril tuh di tengah, udah pokoknya nggak enak lah, pokoknya nggak nyaman lah. Mereka tambah supirnya 10 orang kan. Jadi itu benar-benar apa ya, tembetan lah. Pokoknya, nah pas itu kan akhirnya jalan kan tuh sebelum maghrib tuh, sekitar jam 5:30 ya. Oh, 5:30. 5:30 tuh, pokoknya belum masih kelihatan lah, masih ada matahari lah. Cuma itu menjelang maghrib. Jadi akhirnya kita jalan tuh 5:30, ya kan, jalan dari daerah Bekasi kan. Nah nggak lama kemudian lah, sekitar setengah jaman atau 1 jaman ya, teman gue itu ada yang ngerasa nggak enak badan. Oh, sakit lah. Iya. Jadi dia ngerasa nggak enak badan, dan dia bilang ke teman-teman gue yang lain, katanya, Blay, katanya, gue abis ini aja ya, katanya, dengan nada merasa gitu kan. Emang kenapa sih, katanya, lanjutlah, masa lu nanggung, udah naik mobil, berkata kan udah jalan, masa mau berhenti di sini. Emang sih belum jauh gitu, jadi posisinya belum jauh dari masih daerah Bekasi lah. Pokoknya dia bilang, cerita, gue benar-benar nggak fit nih, katanya, nggak enak badan gitu. Gue mesin aja, katanya, turun di sini ya, katanya. Tapi akhirnya kan teman-teman semuanya kan pada kasih dukungan kan. Ayolah, katanya lah, dia semangat gitu, semangat, ayolah, katanya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya teman gue juga ya udahlah, katanya. Jadi akhirnya jalan tuh ya, masih jalan ya. Jalan. Itu macet guys. Jadi di Bekasi itu awal jalan itu udah macet tuh. Ya karena akhir tahun. Banyak yang pulang kampung. Banyak yang pulang kampung ya. Nah, pas macet, akhir jalan kan, jalan sampai sekitar habis sisa lah jam 8 atau setengah 9-an itu, sampai kita itu sampai di Karawang itu udah jam 8 setengah 9-an guys. Jadi sampai Jalan Baru Karawang tuh kan ada yang apa ya, rumah-rumah yang kayak Madura itu loh. Tahu nggak? Bedeng-bedeng itu. Bedeng-bedeng itu yang jual-jual kayu itu, yang rumah Madura itu kan. Madura, iya. Nah, di situ tuh habis lewatin situ nggak jauh kan ada jalan pokoknya tembus yang ke arah Purwakarta lah. Jalan baru itu. Jalan baru kan. Gak lama itu di situ tiba-tiba ban mobil bagian kiri, bagian belakang itu meledak guys. Di tengah jalan. Oleng dong langsung. Ombak. Otomatis kan kaget kan kita kan. Wah. Enggak. Nah, akhirnya oleng di tengah jalan, akhirnya nepi di rumah yang kosong. Boleh dibilang kosong ya. Jadi kayak ada tempat parkiran gitu. Jadi rumah nih ada lahan buat parkirnya gitu. Jadi kita masuk ke dalam rumah itu. Masuk ke dalam. Kayak apa sih, lahan kosong lah. Parkiran lah gitu lah. Cuma ada sebelahnya rumah gitu. Iya. Jadi situ otomatis kan supirnya itu kan ganti ban dong. Iya. Pas ganti ban ya cerita, kita tanya, wah kok bisa pecah Pak, katanya. Dan supirnya itu cerita gini, sebenarnya ini baru pertama kali Mas sampai pecah, katanya, ban mobil saya. Biasanya emang nggak pernah kayak gini, dibilang gitu kan. Oh gitu ya, kita jangan dengerin aja kan, dengerin aja. Akhirnya setelah kita benerin bannya kan, lumayan kan tuh ya, sekitar 30 atau 40 menitan ya, bongkar ban, pasang ban baru tuh. Akhirnya kita jalan lagi guys. Jalan. Oke lah, habis jalan. Dan
Iya, kejebak macet lagi. Jadi perjalanan itu banyak dramanya kan. Iya. Di akhir, Macet. iya, kita nggak ngira juga kalau di tanggal itu benar-benar dramatis itu. Iya. Jadi awal jalan udah Susah ya, susah dapet nyari tiket bis kan. Nggak dapet tiket. Akhirnya ada mobil travel ya. Travel dapat cuma di tengah jalan kita ini, terus kejebak macet lagi. Akhirnya sampai di daerah Jawa Tengah itu. Kalau yang sebelum Purwokerto deh. Sebelum Purwokerto itu kan Banyumas dong. ya mungkin ya pokoknya lu tau nggak yang ke arah Gunung Sumbing udah kelihatan tuh. Sumbing udah kelihatan. Pokoknya sebelum Purwokerto, setahu gue sih itu sebelum Purwokerto tuh itu udah jam di situ tuh dari jam berangkat ibaratnya dari Bekasi kan 5:30 tuh. Ya, 5:30. Sampai situ tuh baru jam 11 guys. 11 malam. 11 siang. 11 siang. 11 siang. 11 siang. Nah, itu hari Jumat kan jatuhnya kan. Hari Jumat kebetulan supir yang mobilnya gue taikin ini orangnya ya taat beribadah lah. Oh iya. Jadi dia memutuskan untuk menepi untuk melakukan Jumatan. Ya. Terlebih dahulu gitu kan. Otomatis kita berhenti kan jam 11:30 berhenti dulu tuh menepi. Dan yang sholat Jumat itu cuma teman gue 2 orang dan teman supirnya. Lu kemana? Nah, jadi ngopi. Nah, berapa orang berarti tuh? 7 orang yang lainnya kita nepi di warung guys buat kopi. Buat kopi, buat ngeteh, buat tiduran kan. Air situ kan. Nah, setelah itu lumayan kan tuh makan waktu kan. Sampai sholat Jumat selesai jam 1 berarti kan. Nah, itu jalan lagi tuh. Jalan lagi. Akhirnya kita berhenti lagi guys. Di mana itu? Itu buat makan, istirahat makan. Oh iya. Tapi sore itu posisinya udah sore tuh. Jadi sekitar jam 3:30 lah mungkin ya. Sore pokoknya kita itu makan, berhenti lagi tuh. Nah, di situ gue mecah. Jadi 2 kubu nih. Jadi 2 kubu. Jadi temen gue yang 4 orang ini makan di warung mana gitu, di warung sebelah mana. Nah, gue yang 5 orang ini makan di warung sebelah sini gitu. Jadi gue berpencar nih di awal jalan itu pas awal jalan ya. Belum mulai pendakian itu udah apa ya, nggak beres sih menurut gue ya. Kacau lah. Udah kacau lah. Banget waktunya soalnya. Iya, jauh lah. Harusnya dari Bekasi ke daerah base camp itu paling ya cuman 11-12 jam lah. Itu kalau dipikir udah lebih apa ya, lebih molor lah. Molor banget itu waktunya udah. Jadi setelah itu makan ya udah pecah jadi 2 tuh ya. Jadi kayak berbeda lah, kayak apa ya? Jatuhnya nggak ini lagi lah, nggak tujuan lagi lah, sinkron lagi lah. Nggak satu frekuensi. Iya, nggak satu frekuensi lah ya. Karena ya entah mungkin karena gua egois juga atau karena intinya biasanya kalau pendakian gitu pasti kan ada sifat yang teman-teman kita ini kan perbedaan yang pasti bakal kelihatan gitu. Iya. Jadi dari situ sifat aslinya tuh kelihatan. Ya itu kita udah pisah tuh jadi tuh. Akhirnya makan. Akhirnya kan berangkat lagi tuh. Jam 4 sorean tuh. Jalan. Akhirnya sampai waktunya maghrib tuh, setelah maghrib tuh kita belum nyampe juga guys. Belum nyampe base camp. Karena itu kan pendakian perdana gue 24 jam ya. Nah iya, hampir 24 jam ya kalau dihitung-hitung ya. Jadi gue itu hampir apa ya? Belum nyampe jam 6 ya pokoknya intinya udah gelap ya, setelah maghrib lah. Nah, kebetulannya lagi itu pas tahun baru Islam guys. Oh, malam 1 Suro. Ya. Itu otomatis kan jalanan kan kalau di kampung, yang namanya di kampung kan. Iya. Itu pasti ada pawai obor kan. Iya, pawai obor tuh keliling. Nah, iya itu sambil salawat lah. Iya, sambil salawat. Ternyata pas gue, wah ini macet kenapa nih kan. Akhirnya bertanya-tanya lagi tuh, macet kenapa nih. Kok bisa macet banget ini kan. Itu terkendala lagi di situ kan. Dari situ udah kena lagi tuh apesnya kan. Ada pawai obor. Itu lumayan lama guys. Bukan apes, jadi banyak kendala. Iya, banyak kendala tuh di situ kan. Nah, itu banyak kendala kan. Akhirnya setelah kita lewatin orang-orang pawai obor itu udah lewat, itu masih macet. Akhirnya supir ini bilang, "Mas, mohon maaf ya," dia bilang gitu kan. "Kenapa Pak?"
saya nggak bisa ngantri sampai base camp katanya, dibilang gitu kan. Terus dia bilang, Mas saya turunin di sini ya katanya. Soalnya besok saya masih ada jadwal buat antar orang lagi dari Jawa ke Jakarta lagi, dibilang gitu. Ya akhirnya kan gua dan teman-teman gue tuh konsultasi lah. Diomongin, dirundingin bareng-bareng gimana nih. Ya mau nggak mau kan karena bapaknya juga udah ini kan, jebak macet juga ya. Soalnya itu bener-bener parah guys, perjalanan itu bener-bener parah gitu, bener-bener makan waktu lah. Yang harusnya cuma 12 jam itu udah 24 jam loh. Molor jauh banget. Iya. Akhirnya kan turun di tengah jalan lah, itu belum nyampe base camp ya. Turun di tengah jalan, kita nepi terus nyari tumpangan guys. Ya omprengan lah. Iya. Gue nyari tumpangan, akhirnya duduk tapi dulu bentar-bentar, akhirnya ada mobil bak lewat, pos bak. Oh ya, bak terbuka. Ya, gue stop kiri. Mau mana Mas, dia bilang gitu kan. Mau kemana Mas, dia bilang. Ini Mas, saya mau ke Merbabu gitu, ke base camp Swanting gitu. Iya, Swanting. Nah, nggak lama kemudian supirnya ini malah bilang gini, via ini aja Mas katanya, Genian, dibilang. Genian? Itu base camp, gue juga awalnya nggak, karena ini pendakian baru ya, Merbabu kan. Pertama banget itu, Merbabu. Jadi gue nggak tahu mana Genian, mana Swanting, mana Selo kan. Jadi ya udahlah, yang penting intinya naik gitu kan. Iya. Akhirnya gimana nih, mau ke Swanting apa ke ke Genian, dibilang gitu kan. Ya udahlah, akhirnya gue bersembilan tuh sepakat, ya udah ke Genian aja, dia bilang gitu. Kalian kan, dia bilang kan jalur baru, dibilang, dan lebih dekat, dibilang. Kalau lewat Genian tuh motong jalan lebih dekat lah daripada lewat Swanting guys. Mempersingkat waktu lah. Kalau lewat Genian itu katanya, kalau dari rutenya dia tuh tembusnya tuh langsung ke pos 2 guys. Di pos 1 kalau salah deh, langsung ke pos 1-nya. Jadi dari base camp Swanting itu sebenarnya tetanggaan desa guys. Tetangga desa, jadi sebelahan gitulah. Intinya berbeda jarak sekitar 2 kilo kalau salah. Karena pas sempat gua itu pas turun tuh gua lewat Genian turunnya. Oh, berarti naik Genian, turun Genian. Enggak, pas turunnya tuh gua nyobain lewat Swanting ya. Oh, berarti naik dari Genian, turun. Naik dari Genian. Kan itu jalurnya kan cuma cabang doang gitu. Iya. Bercabang. Jadi pas sampai Swanting itu gue jalan coba ngikutin jalan yang tadi gue tuh. Ternyata ya bener, Swanting itu tetangga desa itu. Sama Genian itu tetangga desa. Nah, gue itu sama teman-teman gue tuh melalui pendakian lewat base camp Genian. Yang mana base camp itu katanya masih baru dan belum terkenal. Iya, pas waktu gue kesana, gue taunya Swanting, Selo sama Cutel apa-apa tuh. Nah, Cutel ada 3 ya yang terkenal. Nah, itu kalau yang Genian ini belum begitu terkenal ya. Iya. Cuma sebenarnya jalurnya itu sama sebenarnya, Genian sama Swanting itu sebelahan. Di jalur yang sama, cuman bedanya di Genian itu lewatin perkebunan warga. Nah, itu akhirnya kan sampai base camp Genian kan malam kan. Jam berapa itu? Mungkin kalau diingat-ingat sekitar jam 7:30 lah, habis sisa. Iya. Otomatis kita nyampe tuh. Akhirnya tadi kan udah dapat mobil, kita dianterin sampai base campnya itu jam 7:30-an. Nah, udah sampai kita kan ngobrol dulu lah sama yang punya wilayah kan, sama yang punya base camp kan. Ngobrol singkat sambil makan, sambil ngemil. Setelah itu kan jam 8 akhirnya kita akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kan. Oh, berarti trek malam dong? Trek malam. Oh lah. Nah, itu trek malam karena satu juga sebenarnya udah capek juga ya. Capek di perjalanan kan. Capek di jalan itu 24 jam. 24 jam lebih kan. Padahal yang biasanya kita jalannya harusnya nggak jam segitu kan. Iya. Tapi ini di perjalanan udah gitu kan. Akhirnya ya mau nggak mau kita berangkat malam kan. Trek malam jam 8 tuh akhirnya naik tuh. Lewat perkebunan warga kan, perkebunan sayur warga tuh. Iya. Sampai pos 1 di persimpangan itu istirahat
istirahat, dan temen gue itu minta buat fotoin, dibilang malam-malam foto, posisinya. ya, foto udah malam. Nah, kan karena sih ada 9 orang kan ya, ganjil kan. Ya gue nggak mikir ke sana sebenarnya. Pokoknya ini jalan aja lah. Iya. Mau berapa orang pun. Karena temen gue kan ibaratnya kan minta fotoin, berarti kan harus ada satu orang yang nggak ikut foto kan. Iya. Akhirnya gue lah yang motoin tuh. Oh, yang foto lu tunjukin itu. Gue motoin temen gue yang berdelapan itu kan. Foto, akhirnya malam oke lah, 1, 2, 3 gitu kan. Nah, jadi foto itu di atas. Jadi sebagian itu dia duduk di apa ya? Kayu, pohon yang udah jatuh tumbang tuh. Udah jatuh, udah ini. Nah, foto di situlah. Nah, yang berjajar kan. Berapa 4 orang di depan, 4 orang di belakang. Nah, gue foto cekrek. Nah, gitu kan. Udah selesai foto. Akhirnya selesai istirahat kan. Akhirnya kan kita lanjut lagi tuh. Lanjut berjalan lagi. Nah, yang di foto itu ada apa itu kira-kira? Ya pas di awal foto mah gue nggak sadar ya. Nggak terlalu pedulikan lah. Intinya foto cekrek udah selesai kan. Cuman pas sadar itu pas di 2017 atau 2019 kalau nggak salah deh. Pas gue lihat status kenangan gitu. Jadi ada teman gue nih almarhum nih udah meninggal ya. Nah itu ada. Jadi ada yang udah meninggal dari temen gue 9 itu. Ada 1 orang meninggal tuh. Jadi dia ada apa ya? Kalau di Facebook kan ada kenangan itu kan, yang pembagian kenangan kan. Itu dia ada foto-foto gue waktu gue lagi melakukan pendakian ke Gunung Merbabu. Pas gue lihat satu banyak tuh foto itu. Pas gue lihat foto malam itu, pas gue ini kok aneh kata gue nih. Ada yang ikut selfie. Gitu. Gue pikir nih apaan ya? Akhirnya gue zoom kan. Gue zoom tuh fotonya, ternyata loh. Kayaknya ada apa ya? Ada permen. Ada yang ikut lontong, foto, ada yang ikut lontong. Tapi pas gue lihat itu dia mukanya nggak diliatin, begini nunduk ya. Jadi yang kelihatan itu sini kepalanya sama badannya. Jadi mukanya itu ketutupan keril. Jadi nggak jelas itu. Itu juga gue aja merinding liatnya. Dan itu pas gue sadar, gue share dong. Wah ternyata dia katanya, bukan itu mah, dibilang keril itu. Akhirnya gue bilang dong, keril masa kayak gitu, keril coba lo zoom gitu. Akhirnya kan pas lah iya katanya, dia baru sadar tuh. Akhirnya kan di foto itu sebenarnya ada, kalau dilihat secara yang paling jelas itu cuma 1 doang. Itu yang paling jelas. Cuma sebenarnya kalau lihat secara apa ya, secara detail itu, ada bayangan lagi sekitar dua penampakan lagi, cuman tuh nggak terlalu jelas. Cuma yang paling jelas 1 doang. 1 itu ya. Iya. Emang jelas banget sih. Jadi benar-benar warnanya. Kalau kayak pocong gimana sih? Cuman dia mukanya ketutupan keril dia begini. Iya. Tuh. Akhirnya, malu mungkin dia. Nah, setelah foto itu apa ya? Yang gue rasain tuh emang rada aneh. Jadi setelah foto kan akhirnya kan melanjutkan perjalanan kan dari pos 1 tuh. Kan kita kan ada apa ya? Gue aja cuma bawa tas daypack. Isinya cuma sleeping bag, baju, sama baju lah, beberapa helm, perlengkapan pribadi lah. Sama ya paling mie kan nggak terlalu berat kan. Sama apa, drigen yang 5 liter itu masih kosong guys. Kosong. Belum diisi. Belum ada air kan, karena di Merbabu itu kan di pos 3 baru ada mata air kan. Iya, sebelum pos 3 itu yang ada kayak gentong gitu dia. Pokoknya sebelum tempat lapangan yang buat ngecamp itu kan, sebelumnya kan itu kan ada mata air di situ kan. Otomatis air yang gue bawa itu drigen yang gue bawa itu kosong kan. Nah, cuman dari situ tuh gue tuh ngerasa berat. Perasaan gue itu berat. Jadi kayak ngangkat tas itu kayak berasa berat lah pentingnya lah. Jadi kayak ada yang ikut ya di atas. Kayak ada yang gendong gitu. Padahal cuma bawa depek ya. Iya, padahal cuma bawa depek loh. Nggak bawa tenda. Kan yang bikin berat kan tenda kan. Keril sama tenda itu kan, tenda kan lumayan kan beratnya. Itu. Nah, itu cuma bawa depek doang, guys. Cuma bawa depek sama drigen kosong. Gua tenteng gitu. Nggak gua Cuma di situ gue emang ngerasa berat sih. Cuma pas lagi lo ngerasa berat itu lo berpikiran apa? Ya, gua sebenarnya nggak, ya terbesit ada selain terbesit juga kayak ada yang kayak ada yang ngikutin gitu, kayak ada yang gendong. Ada yang ikut lah gitu. Cuma karena ya di situ gua
karena gue terlalu ngerasa kayak gitu ya, sangat berat gitu kan, ya gue baca aja lah dalam hati gitu kan. Iya. Baca dalam hati gitu, berkatakan baca terus sampai gue ambil air itu, sampai pos 3 Iya. air, ambil air kan. Nah di situ udah gak berat lagi Ki, jadi situ udah Malah plong. udah diisi air malah nggak berat. Iya, anehnya situ. Ya gue pas di situ mah gue nggak mikir ke situ, nggak Pikir mikir positif aja, mikirnya, jangan aneh-aneh. mikirnya ya biasa aja lah. Oh akhirnya kan istirahat juga kan di situ kan, di pos berapa tuh, pos 5 apa pos berapa gitu. Gue tempat camp ini apa gimana? sebelum tempat camp. Oh, Jadi sebelum tempat camp itu ada mata air di situ tuh, ada. iya. Isi kan akhirnya gue nanjak lah, lanjutin lagi abis istirahat ngisi air. Akhirnya kan lanjutin lagi kan. Nah sampai di tempat Camp lah. camp ya, area camp area tuh. Iya tuh. Di sejenis kayak apa, lapangan ya. Iya, yang view-nya itu langsung ke Merapi. Iya, langsung kan abis itu kan ya situ sampai sekitar jam 10 malam guys. Malam ya. Jam 10 malam sampai situ kan. Di tenda, akhirnya kan abis itu kan kita makan dulu nih, makan ya, abis itu istirahat tidur kan. Nah istirahat tidur, bangun pagi nih, pagi udah biasa lah, udah fit lagi kan. Iya, habis istirahat. Istirahat kan, fit lagi. Cuman di situ kita ragu guys. Ragunya jadi harusnya kan kita summit kan, puncak. Tapi karena terbentur sama kerjaan ya. Waktu. Jadi hari Minggu apa Sabtu gitu ya. Akhirnya itu gue memutuskan buat turun lagi. Berarti nggak lanjut ke puncak. Ya satu karena waktu, mungkin dulu pas itu mikirnya karena pekerjaan ya, ada jadwal kerja di hari berikutnya. Akhirnya gue turun. Jadi gue batalin buat puncak, padahal tinggal dikit lagi. Nggak jauh dari situ kan, dari ini kan. Ibaratnya paling ya makan 2 jam lagi lah sampai puncak lah. Iya lumayan lah itu jaraknya. Nah cuman dari situ kan turun tuh ya pagi ya, jam 10 atau jam 11 kan gue turun tuh. Langsung turun gitu? Ya turun sampai bawah itu sekitar sore, jam 3-an. Sore? Itu nggak ada kendala itu. Berarti gangguannya itu malam doang itu pas foto. Ada yang ikut foto terus berat badan. Ada yang ikut lah kalau memang. Nah itu kan pas pulang kita turun kan lewat Swanting tuh. Swanting, terus akhirnya kita memutuskan buat mampir dulu ke Jogja Ki. Tapi tunggu, gue potong sebentar. Jadi gini guys, waktu lu naik itu kan hari Jumat malam ya. Jumat. Jadi itu bertepatan dengan malam 1 Suro. Iya. Atau malam tahun baru Islam. Bisa juga itu, jadi pas malam 1 Suro itu ada yang ikut. Iya bisa jadi. Ada yang ikut eksis lah di foto itu. Di malam Jumat itu kan udah apa ya? Ya dari awalnya sih udah nggak beres lah kalau dibilang. Iya sih, ada yang bilang kalau mau pergi-pergi itu kalau di tahun baru Islam kan nggak bagus juga sih katanya. Cuman kan kita nggak tahu. Karena kan banyak orang yang cuma ngomong gini-gini. Cuman kan kembali lagi sama kitanya mau gimana. Ya lanjut. Nah itu kan akhirnya kan kita memutuskan buat mampir ke Jogja. Mampir dulu. Mampirnya niatnya mau ke Malioboro ya. Karena dari situ tuh, dari base camp Genian itu nggak terlalu jauh, sekitar 2,5 jaman lah. Iya, 2,5 jam. Kalau kita mau ke Jogja. Akhirnya kan dianterin lah sama yang kemarin angkut gua tuh, yang awal tuh. Ketemu lagi. Iya, karena emang sopirnya itu warga situ lah. Warga Genian itu. Nah, dianterin dari base camp Genian ke Malioboro guys. Dan di Malioboro itu kita nggak ada tempat buat istirahat di Belanda. Nggak sewa penginapan. Nggak sewa penginapan. Akhirnya kita mutusin buat tidur di musola atau masjid gitu guys. Musola. Iya. Tidur di situ karena udah capek kan. Itu jadi hari itu tuh karena udah capek. Benar capek, nggak tahu, pokoknya capek banget itu. Jadi ya malam itu kita ke Malioboro cuma buat jalan, lihat Malioboro, terus jalan cari makan. Makan balik lagi ke masjid itu ya, ke musola itu ya. Udah habis makan itu tidur di situ.
Tidur di masjid itu? Iya, di luarnya, bukan di di dalam. luarnya. Jadi di luarnya. Nah, Heeh. pas bangun-bangun itu dibangun sama orang-orang yang sholat di situ, guys. Marbot kali. Marbot, Marbot, bukan sama ya, marbot situ. ya pokoknya warga situ mungkin ya Heeh. lagi sholat ya. Heeh. Dibangunin, woi, pada pindah katanya bilang gitu kan. Tidur doang katanya, dibilang tidur doang, sholat kagak dibilang gitu kan. akhirnya pada bangun tuh akhirnya Iya. kan pagi-pagi tuh subuh pindah lah kita. Heeh. Akhirnya nyari tempat lain lagi lah, pindah geser gitu ibaratnya. Nah kita geser, setelah itu kan pagi kan, kita nyari Iya. sarapan, habis sarapan kita nyari terminal, guys. Nyari terminal Oh, terminal. terminal di daerah terminal Jogja lah, tapi itu bukan terminal besar gitu. Terminal kecilnya. Iya, terminal Nah, kecilnya. iya, Jadi ada bukan itu ya. ada kan yang terminal kecil kan. Mm-mm. Nah di situ ibaratnya banyak mobil tuh kayak, Mm. maksudnya banyak mobil kayak Damri, terus kayak apalah itu kan, Iya, banyak banyak ini kan, yang- banyak PO bus yang Iya, banyak anu kan. PO bus, ah. Nah di situ gitu kita apa ya, kayak ketipu gitulah Tipu sama? sama calo, Oh, itunya calo. Jadi Oh, dia itu calo. nawarin gini-gini, dia bilangnya nggak ada bis mas, nggak ada bis besar ada di sini mas, dia bilang gitu, nggak ada yang lewat, naik mobil bis ini aja, dia bilang gitu, harganya segini. Nah, kalau nggak 175 kalau nggak salah waktu itu ya. iya. Dia tahu segini. Akhirnya kan sepakat apa, setelah gua obrol sama teman-teman yang lain kan, Hmm. sama 9 orang yang lain itu, 8 orang yang lain itu, ya udahlah, ya nggak apa naik ini. Itu Yang mau penting bisa pulang lah. iya, ini bisa pulang, mikirnya gitu kan. Nah, karena ngejar waktu, Iya. besoknya harus kembali kerja, guys. Ternyata mobilnya itu belum ada di situ, Ki. Belum Ada. Jadi dia calo tuh nawarin mobil belum ada bentuknya. Allah. Terus Ya kita kira kan mobilnya bagus kan. Ah. Ternyata pas nyampe, Ki, mobilnya hancur. hancur. Buset ya, parah pokoknya, Ki. Jadi mobilnya itu ya elah kayak mobil bis, cuma mobil bis yang udah lama lah. servisan berulang-ulang kali. Heeh. Dan yang konyol lagi itu dia tuh jalannya nggak masuk tol. Lu Pantura. Iya. Berarti Bayangin dah. Udah berangkat waktu lagi tuh. iya kan? Udah berangkat, jatuhnya udah berangkat 24 jam lebih. Mm-mm. Pulangnya sama. ya Allah. Jadi hari ini tuh jadi apa ya? Enggak sama aja tuh. Gue enggak kerja sama temen gue lain tuh pada enggak masuk kerja jadinya. Nggak masuk kerja jadi cuti. Ya karena itu jadi izin lah jatuhnya kan. Heeh. Jadi pada izin semua tuh. Enggak tahu gimana. Pokoknya tuh benar apes loh. Dia pendakian Iya. terapes itu ya. Pendakian ini udah terapes. iya paling apes loh. Dari berangkat sampai pulang, aduh. Nggak ada beresnya kata. Jadi gitu guys cerita dari sahabat gue Wahyu ini. Jadi pendakian itu dia bilang pendakian terapes. Ya benar. Berangkat 24 jam sampai Merbabu, nggak sampai puncak, Ya, harus betul. turun lagi karena ngejar waktu. Dan ngejar waktu buat kerja, nggak taunya ketipu sama calo bus. Dan akhirnya tetap aja di hari Senin itu dia nggak kerja Nggak kerja. juga. Nah, Karena molor ya waktunya molor, ya. telat. Emang Aduh. sebenarnya kalau apa ya, kalau dari gunung itu katanya nggak baik juga kalau kita apa tuh? nggak apa ya, kayak waktunya mepet itu kayak ngejar waktu gitu. Jadi kalau bisa itu kalau mendaki gunung itu jangan terlalu apa ya, ngepres lah. Iya. Jadi Karena gini. paling nggak apa ya, ada planning yang benar gitu. Jadi Iya. nggak dikejar-kejar waktu. Kalau semua kita rencana pendakian itu terus dikejar besok aku mau kerja nih, itu biasanya malah berantakan maksudnya. Tapi karena gini yuk, dari waktunya itu kan pas banget libur ini ya, Natal dan Tahun Baru Ya di karena tanggal 24 itu. yang dari kota kan pada pulang kampung, jadi jalur macet, bus juga tiketnya habis, itu di booking sama mereka semua, jadi ya molor waktunya. Ya dari situ ya. Nah itu kendalanya, makanya next pelajaran kalau mau naik lagi itu nih buat teman-teman semua, kalau mau naik gunung itu jangan di hari-hari libur nasional atau hari-hari besar, apalagi akhir tahun. Iya bener-bener. Pelajaran gue juga pernah ngalamin, tapi dari situ gue udah belajar. Next ini kalau kita mau kesini
jangan libur ini ya, kita hari biasa aja. Jadi semuanya tersusun. Ingin dari hari libur ya, tanggal merah, libur hari Iya. Jepit itu nggak recommended lah. Kayaknya juga kalau gunung kan kalau hari libur gitu udah kayak pasar. Oh ya udah pasar enggak. Kalau dulu kan sepi, sekarang udah kayak pasar. Kata kalau libur panjang hari kejepit Jumat Sabtu Minggu itu aduh. Mendingan di hari-hari yang biasa aja lah. Ya, hari biasa, libur-libur biasa lah pokoknya. Lagi. Jadi gini guys. Udah selesai ya cerita video kali ini ya. Iya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video ini. Channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan share ke sebanyak mungkin. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video gue selanjutnya. Dan gue Kiki, sahabat gue Wahyu. Terima kasih. Kami undur diri. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.